Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur diberikan anugerah untuk bisa bertemu kembali dan juga melanjutkan semangat kecintaan kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak waktu yang Tuhan anugerahkan buat kami, untuk kami kembali bisa mempelajari, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus boleh mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah belajar mengenai ibadah dan spiritualitas, ibadah dan kerja. Saat ini kita akan belajar mengenai ibadah dan persembahan. Ya, ini penting untuk kita pelajari. Ya, ibadah dan persembahan. Nah, untuk itu saya membaca referensi firman Tuhan dari salah satu kitab Pentateuch, yaitu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-15. Ya, Keluaran pasal 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Terus ada lagi penegasan dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi ada penegasan ini berarti sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, antara ibadah dan persembahan adalah dua hal yang harus saling menggenapi. Karena dalam bagian sebuah ibadah ada persembahan, atau persembahan itu adalah bagian dari sebuah ibadah di mana kita sebagai umat Tuhan menghadap kepada Tuhan. Saudara, ini sebagai satu dasar bahwa Israel, umat Tuhan, itu sudah dibebaskan atau dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Artinya telah diselamatkan dari sebuah perbudakan yang panjang, dengan tujuan untuk Israel dipimpin ke Gunung Sinai. Itu sudah dinyatakan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 12 kepada Musa, bahwa umat Israel harus dibebaskan, dimerdekakan, artinya mereka diselamatkan, untuk dibawa ke Gunung Sinai supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi kenapa kita ibadah? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dalam kitab Pentateuch, kitab Keluaran, ya, pembebasan ini itu saudara ditandai dengan Paskah. Jadi Israel mengadakan Paskah. Itu Paskah pertama yang dicatat dalam Keluaran pasal 12. Ya, ada anak domba yang disembelih, darahnya yang tercurah harus dioleskan ke tiang pintu yang vertikal dan horizontal. Ya, ini adalah sebagai satu gambaran. Nah, maksudnya adalah kita diselamatkan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itulah untuk masalah ibadah ada banyak ketetapan-ketetapan, aturan-aturan Tuhan yang baku. Nah, salah satu aturan dalam ibadah itu adalah
umat Tuhan yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, dimerdekakan ini, kalau dia beribadah menghadap kepada Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Jadi kalau datang menghadap Tuhan untuk menyatakan imannya, menyatakan kasihnya, menyatakan syukurnya, harus ada yang jelas gitu. Bukan dengan tangan yang kosong, tetapi tangan yang berisi, yang menjadi sebuah tanda bahwa hidupnya sudah diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati dengan yang kekal. Apa itu? Dalam perjanjian baru lebih jelas, kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Terus dengan apa kita bisa ganti pengorbanan Kristus? Tidak ada yang memadai, tetapi semasih kita hidup di dunia sebagai satu bentuk kesaksian, supaya kita menyatakan syukur kasih kita dalam bentuk persembahan yang real kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan juga telah menyatakan berkat-berkat jasmani, karena umatnya telah dipelihara, ya, dengan berbagai mujizat. Tidak ada air, terus Tuhan mengadakan ada air. Yang pahit jadi manis. Ada daging, burung puyuh. Ada mana yang turun dari surga. Israel tinggal mengambil. Artinya Tuhan sudah menyatakan berkat, bukannya belum. Nah, dalam perjanjian baru juga jelas, janji-janji Tuhan terlalu banyak tentang berkat pemeliharaannya di atas muka bumi, ya, untuk segala keperluan kebutuhan kita. Makanya Paulus dengan yakin mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4:19. Kita masih pegang itu firman Tuhan. Sampai berkat yang kekal, pengampunan dosa, penebusan, keselamatan, hidup kekal. Wah, lengkap, komplit, sempurna pemeliharaan Tuhan, berkat-berkatnya buat kita. Nah, karena itulah dalam sebuah ibadah ada sebuah ketetapan, di mana semua umatnya yang sudah menyadari ini, ya, hal-hal ini, maka waduh, kalau sampai datang menghadap Tuhan tidak membawa persembahan, datang dengan tangan hampa, itu mah keterlaluan namanya, keterlaluan. Saudara, kenapa kita memberikan persembahan walaupun ini bentuknya sepertinya wajib hukumnya, harus gitu. Bukan berarti kita lakukan dengan terpaksa, tidak boleh dengan sedih hati, karena memang firman Tuhan mengajarkan, ya, firman Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lihat di sini, tidak boleh terpaksa, tidak boleh dengan susah hati, sedih hati. Ya, harus dengan kerelaan berdasarkan kasih. Dengan menyadari dalam iman kita bahwa kita sudah, bukannya belum, sudah diberkati, baik rohani maupun jasmani, dengan segala kelimpahannya. Saudara, konsepnya apa? Kenapa kita ada salah satu bentuk persembahan, misalnya perpuluhan, selain persembahan-persembahan yang lain? Ada persembahan sukarela, ada persembahan syukur, ada persembahan pada ibadah atau sabat raya, yang sekarang sabat kita adalah hari Minggu. Ada, ya, persembahan pada waktu hari pendamaian, ya, ada persembahan pondok daun, ada persembahan buah sulung, ada persembahan membawa berkas-berkasnya. Ada banyak persembahan, ya, yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Dan ini semuanya sebagai satu pernyataan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Salah satu konsep misalnya perpuluhan. Kenapa kita bisa memberi 100.000? Karena memang sudah diberkati 1 juta.
Kenapa bisa memberi 200.000? Karena diberkati 2 juta. Kenapa bisa memberi 500.000? Karena sudah diberkati 5 juta. Kenapa memberi 1 juta? Karena sudah diberkati 10 juta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi, saudara, perpuluhan itu merupakan salah satu bentuk persembahan. Ada banyak persembahan-persembahan yang lain. Ya, sekarang ini ada persembahan penginjilan. Makanya dimobilisasi sebuah gerakan ya, dalam 2 Korintus pasal 9 juga, di mana para jemaat-jemaat lokal di Makedonia, Akaya dan sebagainya, mereka mengumpulkan persembahan dengan sukarela untuk penginjilan yang di Yerusalem. Itu sejarah mencatat loh. Jadi makanya persembahan penginjilan itu merupakan hal yang harus. Ya, persembahan diakoni. Ya. Pokoknya begini, ada banyak bentuk persembahan, tetapi prinsipnya adalah kita bawa dalam ibadah kepada Tuhan sebagai pernyataan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, mungkin sebuah problematik, kenapa orang tidak bisa memberi persembahan? Kemungkinan besar orang ini tidak diberkati oleh Tuhan. Kenapa sampai tidak diberkati oleh Tuhan? Karena mungkin orang ini malas, berarti dia melanggar perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya. Jadi orang yang rajin bekerja, orang yang bisa memanage, mengelola berkat kemampuan, ability, berkat kesempatan, ya berkat kekuatan, dia memang mau bekerja. Orang yang bekerja, Alkitab mencatat ya di firman-Nya, pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau sampai misalnya dia dengan tangan hampa, tidak ada persembahan yang real kepada Tuhan, kemungkinan orang ini tidak diberkati. Kenapa tidak diberkati? Karena orang ini malas. Saudara, Alkitab mencatat orang yang malas itu mengerikan. Dalam Matius pasal 25, di sana dikatakan ada hamba-hamba yang diberikan talenta. Ada salah satu diberikan talenta, ya dia kubur, dia tidak olah itu, sehingga satu tinggal satu. Waktu tuannya datang, ya akhirnya tuannya murka. Hei hamba yang jahat dan malas. Jadi malas disamakan, disejarkan dengan kejahatan. Dan bahkan bukan sekedar memang tidak diberkati, ada penghukuman. Lemparkan hamba yang jahat dan malas ini ke dalam kegelapan. Di situ terdapat ratap dan kertak gigi. Jelas. Saudara, kemungkinan kalau sampai orang datang beribadah sama Tuhan, tidak membawa persembahan real, orang ini tidak diberkati. Kenapa tidak diberkati? Kesalahannya bukan pada Tuhan, kepada pribadi kita yang mungkin malas, tidak mau bekerja, sehingga kita tidak menerima berkat dari Tuhan. Atau kemungkinan orang datang ibadah tidak memberikan persembahan. Mungkin orang ini belum mengalami pemulihan, belum mengalami kelahiran baru, belum mengalami jamahan Tuhan, sehingga dia masih pelit, kikir, alias medit makridit, ya medit banget gitu. Karena memang belum mengalami pemulihan, belum mengalami kelahiran baru. Saudara, kalau orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dijamah oleh Tuhan, dia mengalami sebuah pemulihan. Saya percaya orang yang mengalami Kristus betul dalam hidupnya, dia pasti orang yang dermawan, orang yang suka memberi kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Saya yakin itu. Kalau saudara masih pelit, kemungkinan besar saudara belum mengalami pemulihan. Karena saya bersyukur ya, sebelum saya mengenal Tuhan, memang saya pribadi yang juga bukannya nyombongin diri gitu. Ya suka memperhatikan orang lain dalam hal memberi. Apalagi sesudah saya lahir baru, mengalami proses pertumbuhan luar biasa. Tapi ada orang yang lihat, sebelum dia mengalami pemulihan, mengalami Kristus, memang pelitnya bukan main, pelitnya ampun-ampun. Udah salah lihat, dia sudah dijamah Tuhan, dibaptis, bertumbuh. Orang ini memberinya kenceng, nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Itu yang saya katakan adalah, kalau orang sudah mengalami pemulihan,
mengalami Kristus. Yakin tidak ada orang yang di dalam Kristus yang sebagai ciptaan baru yang telah merasakan berkat-berkat menjadi orang yang pelit. Dia pasti akan datang dengan sukacita membawa segala bentuk persembahan kepada Tuhan. Saudara, karena persembahan itu sifatnya adalah kasih, sebagai bentuk pernyataan kasih atau pernyataan iman kita kepada Kristus, dan juga sebagai bentuk kerendahan hati kita. Karena apa yang kita bawa, kita sadar itu memang asalnya dari Tuhan, memang itu berkat dari Tuhan, sehingga kita bukan nyumbang sama Tuhan, tapi ngasih persembahan. Ngasih persembahan itu adalah dengan tangan di bawah. Kalau nyumbang itu dengan tangan di atas. Itu sifatnya horizontal. Kalau persembahan itu sifatnya vertikal. Dari Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha telah memberkati. Kita menerima berkat sebagai wujud pernyataan iman, kasih, syukur kita kepada Tuhan. Kita membawa persembahan yang real, yang nyata, tidak dengan tangan kosong dalam setiap ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Nah, karena itulah saudara, biarlah kita menyadari satu ketetapan Tuhan dalam sebuah ibadah, baik ibadah rumah tangga, mungkin ada ibadah pengucapan syukur karena membangun rumah, karena anak lahir, karena sudah dibaptis, atau kita mengalami peningkatan gaji, atau ya dalam setiap ibadah rumah tangga, ibadah raya kita pada setiap hari Minggu. Saya percaya kalau kita menyadari nilai-nilai rohani, kita pasti datang dalam setiap ibadah menghadap kepada Tuhan dengan tangan yang membawa persembahan yang real kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pernyataan firman Tuhan agar kami mengerti kenapa karena ibadah. Kenapa kami ibadah? Karena kami sudah diselamatkan. Dalam sebuah ibadah, Tuhan memberikan sebuah ketetapan supaya kami tidak pernah datang dengan tangan yang hampa. Tapi biarlah kami menyatakan berkat itu dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.